Shalom Aleichem, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat hidup kita ke belakang, ada terlalu banyak kebaikan dan anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita tidak dapat balas semuanya. Tapi marilah kita pagi ini datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mau mengingat kasih-Nya, mengingat kebaikannya. Dan kita bawa pujian kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan dan puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Mu Tuhan. Kau yang penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan dan puaskan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku
kasih-Mu Tuhan. Kami tak akan pernah melupakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, dan puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa, Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia katakan, ku takkan lupa, oh Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, dan puaskan hasratku. sama-sama katakan, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terlalu besar, terlalu banyak dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, mau membawa korban syukur kami, pujian kami, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hadirlah dalam ibadah kami, nikmatilah pujian kami, semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia Yesus, Dia Raja di atas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allahku, supaya hidup kami menjadi benar kembali di dalam Kristus. Dan kami kuat untuk berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Engkau yang mengambil alih seluruh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih kepada Abuna yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini khotbahnya itu tidak dikasih judul dulu ya Bapak Ibu ya. Karena nanti judulnya akan saya keluarkan di tengah-tengah. Namun saya ingin bersaksi seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya menyiapkan khotbah ini ya sekitar 1 bulan, itu ada beberapa kejadian yang membuat bahan dari khotbah pengajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, selama sebulan itu saya mengalami banyak sekali masalah. Dan masalah numpuk terus, terutama kalau sudah mau mendekati lebaran itu kan pengusaha semakin stres ya. Ada THR dan segala macam. Wah, dan tambah banyak masalah barang ini rusak, kos melipat banyak sekali.
Jadi stres tingkat tinggi. Lalu yang kedua, saking emosinya, saking stresnya, kalau para bapak ibu yang nyupir sendiri nggak pakai sopir, maka itu kejadian di jalan itu bisa memicu emosi sesaat cepat sekali. Dan sampai hampir sangat emosi, ribut dengan pengendara mobil lainnya. Nah, tapi dari situ saya berpikir, kenapa saya jadi begini ya? Kok kayak gini ya? Kan orang Kristen nggak begini, tapi kok hidup saya dibawa jadi ribut gitu, ya banyak masalah. Lalu saya mengalami perjalanan dengan Pak Joni suatu hari, ya berdua, hampir 2 jam. Wah, di situ sharing dan ngobrol banyak sekali. Ternyata Abuna ilmunya banyak sekali. Mungkin karena sering nemenin Abuna ya, jadi dia menyerap ilmu kehidupan dari Abuna itu banyak sekali gitu. Nah, mungkin suatu saat diberikan kesempatan Abuna untuk mengeluarkan semua ilmu yang sudah didapat kali ya. Nah, mungkin yang belum tahu Pak Joni itu yang di belakang, yang niup shofar ya. Kalau ada waktu silahkan sharing sama beliau supaya beliau bisa menyampaikan apa yang menjadi perenungan pemikirannya selama ini dapat dari Abuna, nganterin Abuna kemana-mana gitu ya. Bahkan sampai tidur sekamar dengan Abuna. Itu luar biasa loh Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dengan Matius 5 ayat 3 sampai 12 ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari perspektif teologi, dari perspektif psikologi, dari perspektif kedokteran ya. Kita baca yang mulai dari ayat 3 ya. Matius 5 ayat 3, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahasa Inggrisnya terjemahnya adalah miskin secara roh. Jadi haus akan kebenaran firman Tuhan, bukan miskin secara harta, bukan. Jadi orang yang merindukan Tuhan, merindukan roh Tuhan, ya, itu mereka empunya kerajaan surga dan berbahagialah. Lalu yang keempat, ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita atau bersedih, ya, karena mereka akan dihibur. Lalu ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bayangin, memiliki bumi. Berarti luar biasa. Lalu yang 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lalu kita lanjut di ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci, dalam kurung adalah artinya murni hatinya, tidak ada keinginan jahat menjahati orang ya, tidak ada kelicikan di dalam hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan, mereka akan melihat Allah. Lalu ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, bukan ribut, bukan perselisihan. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu ya, kalau menyampaikan kebenaran lalu dicemooh atau dibuli, sesungguhnya engkau memiliki kerajaan surga. Lalu di 5 ayat 11, ini ayat yang sangat berkesan kepada saya waktu saya lahir baru. Begitu transform, itu saya mulai rindu akan Tuhan dan memberitakan tentang Tuhan. Dan dicemooh sama teman-teman SMA gitu ya. Wong dulunya nakal tiba-tiba berubah jadi begitu, dicemooh. Kamu teori habis retret dan segala macam. Tetapi saya mendapatkan ini dan saya sedih ya. Saya sedih itu dalam arti karena saya dicemooh. Tapi ayat ini menguatkan saya karena ini ayat pertama kali berbicara kepada saya, yaitu berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau bercerita, bersaksi tentang kehebatan, mujizat yang engkau alami bersama Tuhan dan orang mencemoohmu, bahkan tidak menghiraukan engkau, jangan sedih karena berbahagialah kamu
Ayat 12 mengatakan begini, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami cemoohan, ya, ketika engkau bersaksi, bersukacitalah dan bergembiralah, ya, karena besar upahmu di surga. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, kesimpulan dari khotbah di bukit, dari ayat 3 sampai 12, itu relevansinya kedua area. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, ya. Yang kedua hubungan kita dengan manusia. Nah, dengan manusia terbagi menjadi dua. Yang satu adalah tipe di mana orang tetap berbuat baik walaupun dijahati. Seperti di ayat 11, 12, 10 tadi. Tetapi ada orang baik karena orang sudah berbuat baik kepada dia, maka dia membalas dengan kebaikan. Tapi kalau dijahati, ya balasnya jahat. Nah, Tuhan memilih yang pertama. Walaupun kamu dijahati, dicemooh, tetaplah berbuat baik. Nah, ini yang disampaikan dalam dua lingkup besar dari khotbah di bukit. Tapi kalau kita mau pelajari lebih lanjut, ya, dari ayat 3 sampai 12, maka struktur kata tata kalimatnya hanya terbagi menjadi 3 bagian ini. Jadi semuanya diawali dengan berbahagialah, 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 berbahagialah. Pokoknya bahagia. Kalau yang kedua, yaitu kondisi seseorang atau tindakanmu, maka engkau berbahagia. Kenapa? Karena ada alasannya di bagian yang ketiga. Atau hasil yang akan engkau dapatkan ketika engkau melakukan tindakan dan berbahagia. Nah, kalau kita buka semua tadi ayat 3 sampai 12, maka sebenarnya strukturnya seperti ini. Di awal itu berbahagialah, lalu yang di sisi kiri mengatakan kondisi seseorang seperti gini. Berbahagialah orang yang miskin secara roh. Berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar haus, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagialah orang yang dicela dianiaya. Itu semua bicara yang di sisi kiri. Nah, yang kanan adalah hasil yang didapat. Karena. Kalau engkau semua mengalami yang nomor 2, yang di tengah tadi, maka hasil yang didapat adalah engkau mempunyai kerajaan surga, engkau akan dihibur, engkau memiliki bumi, engkau dipuaskan, engkau akan beroleh kemurahan, engkau akan melihat Allah, engkau disebut anak-anak Allah, engkaulah yang mempunyai kerajaan surga, upahmu besar di surga, itu semua dikasih ke kamu sehingga engkau Bapak Ibu harus berbahagia. Jadi strukturnya seperti itu. Yang ingin disampaikan Tuhan Yesus adalah seperti itu. Engkau berbahagia karena hasil yang didapat, karena hasil yang didapat ini engkau melakukan sesuatu yang di tengah itu. Nah, sekarang saya ambil yang bagian apa yang harus kita lakukan. Ya kan, tadi kan Tuhan Yesus bilang bahwa miskin secara roh, bersedih, lemah lembut, lapar haus akan kebenaran, murah hati dan segala macam. Bapak Ibu, saya mau tanya, kondisi ini adalah kondisi yang dari Tuhan atau kondisi yang kita menciptakannya? Kalau begitu. Jadi kita bahagia karena hasil yang didapat, karena kita melakukan dalam kondisi seperti ini. Ketika engkau murah hati, ketika engkau lemah lembut, ketika engkau haus akan kebenaran Tuhan, engkau suci hatinya, engkau damai, pembawa damai, semua ini tiba-tiba terjadi dalam hidupmu atau engkau harus melakukannya. Ya kan? Kalau dilihat kan berarti kita harus melakukan ini semua. Apakah tiba-tiba orang bisa lemah lembut? Apakah tiba-tiba orang bisa murah hati? No. Engkau memilih untuk murah hati. Engkau memilih untuk membawa damai. Engkau memilih tidak ribut. Engkau memilih tidak stres. Engkau memilih untuk haus akan kebenaran. Ketika engkau memilih itu semua, maka hasil yang didapat tadi dan engkau layak untuk disebut berbahagia. Kita lanjut. Bapak Ibu kalau yang suka film kartun ya, saya nonton masalahnya, saya penggemar Avatar.
Eng. Ya. Nah, avatar atau Eng ini dari suku udara, dia itu ditunjuk sebagai avatar. Nah, dia menguasai 4 elemen, api, tanah, air, udara. Ya, satu-satunya yang bisa menguasai 4 elemen hanya dia, maka dia disebut oleh avatar. Nah, sekarang kalau avatar ya mengendalikan 4 elemen, bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Kristen? Kalau orang Kristen adalah bukan pengendali air, bukan pengendali api, bukan pengendali tanah, bukan pengendali udara, tetapi orang Kristen adalah pengendali diri. Kenapa? Karena di buah roh, ya nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu kan disebutkan buah roh adalah, nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Bapak Ibu, kalau kita kembali khotbah di bukit, maka yang paling bawah penguasaan diri itu adalah yang paling penting. Kenapa? Karena engkau menguasai dirimu untuk menjadi kasih. Engkau menguasai dirimu untuk bersukacita. Engkau menguasai dirimu untuk damai sejahtera. Engkau menguasai dirimu untuk bersabar. Engkau menguasai dirimu untuk murah hati. Engkau memilih untuk berbuat kebaikan. Engkau memilih untuk setia. Engkau memilih untuk kelemah lembutan. Itu semua dari penguasaan dirimu. Ketika mau ribut, engkau enggak, aku membawa damai. Otomatis kan enggak ribut. Nah, sebenarnya penguasaan diri itu adalah pengendalian diri. Maka tidak ada salahnya kalau kita menyebut bahwa sebenarnya orang Kristen itu bukan pengendali 4 elemen, tapi pengendalian diri. Kita orang Kristen adalah pengendali diri kita. Dalam arti adalah kejiwaan kita, emosi kita, pikiran kita juga harus kendalikan. Kenapa? Di dalam buah roh, ya. Jadi judul pada hari ini adalah pengendalian diri atau self control yang sebenarnya menyambung dari khotbah Abuna kemarin. Nah, kalau kita buka ya dari 3 ayat ini, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihat Bapak Ibu, kita disuruh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Segala waspada itu artinya begini loh Bapak Ibu, hati kita itu gampang berubah dari good mood jadi bad mood, dari bad mood jadi good mood, intinya mudah sekali berubah dan itu kalau ada efek dari luar bisa segera berubah. Sehingga dikatakan di Amsal bahwa kita harus menjaga hati kita itu dengan waspada bahwa kita itu akan mengalami banyak senggolan. Manusia menajamkan manusia. Sehingga kita harus menjaga baik-baik hati kita jangan sampai keluar jalur. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita keluar jalur, maka yang terpancar bukan kehidupan. Tapi kesulitan, keributan, segala macam. Perselisihan dan segala macam. Lalu di Filipi 4 ayat 8 ya, dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ini kan bagus semua, seperti khotbah di bukit, ya kan? Ini yang harus kita miliki kan, benar, mulia, adil, suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan, semua yang patut dipuji, dikatakan pikirkanlah semua itu. Pikirkan. Berarti yang kendali siapa? Kendali siapa? Kendali atas pikiran kita ya kita. Kita harus mengendalikan pikiran kita supaya selalu benar, mulia, adil, suci, manis. Semua yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji semua. Lalu, buah roh. Kenapa? Kalau itu kan perkataannya begini Bapak Ibu. The fruit of the spirit, bukan fruits of spirit. Jadi buah roh, 1 buah roh, bukan 7 buah.
Satu tapi 7 rasa. Ya kan? Nah, sekarang 9 rasa. Pertanyaan saya, kenapa ketika kita sudah percaya Yesus Kristus dan kita ada Roh Kudus di dalam kita, ya di dalam hati kita, tapi kenapa kita tidak mengalami buah ini? 9-9-nya enggak. Mungkin 1, 2, tapi enggak bisa semua. Kan aneh. Padahal ini satu kesatuan. Kalau engkau di dalam Roh Kudus, maka otomatis 9 ini muncul. Sebenarnya. Tapi kenapa kita tidak bisa semuanya? Karena Bapak Ibu, kita hanya sebuah rumah ya Bapak Ibu, punya rumah itu 3 kamar. Ya, terus ada dapur, ada ruang tamu. Tapi yang kita berikan ke Roh Kudus untuk dikuasai hanya mungkin 1 kamar. Sedangkan kamar lain dan ruangan lain itu tetap tidak kita berikan kesempatan Roh Kudus untuk menguasainya. Tapi lebih kita yang menguasainya. Kita enggak memberikan sepenuhnya bait Allah tubuh kita, hati pikiran kita, semuanya untuk Tuhan. Oh Tuhan, kalau hari Minggu ya buat kamu. Tapi hari Senin sampai Sabtu ya itu buat saya Tuhan. Saya yang menguasai semuanya. Karena kan kerja. Ya kan? Atau Tuhan, engkau hanya boleh menguasai yang di bagian kesehatan. Tolong buatlah aku sehat Tuhan. Tapi kalau masalah keuangan Tuhan, jangan Tuhan. Ya toh, biarlah ini menjadi kendali saya. Kan gitu. Atau semuanya uang, kesehatan semua untuk Tuhan. Pelayanan waktu untuk Tuhan. Tapi Tuhan untuk emosi, maaf Tuhan. Kalau orang itu jahat ya harus dibalas. Jadi artinya Bapak Ibu, buah roh ini nggak bisa muncul semua. Karena kita memberikan kepada Tuhan hanya sebagian, enggak semuanya. Dan yang terpenting adalah di pengendalian diri. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Ini masalahnya. Jadi masalah numpuk, tambah lama tambah besar, sampai rasanya sudah tidak bisa ditanggung. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk tetap bersuka cita. Dan itu yang saya alami selama sebulan. Dan setelah ngobrol dengan Pak Joni, saya bilang kok saya salah ya? Saya memilih untuk tidak bersuka cita. Saya memilih untuk tidak damai. Saya memilih untuk tidak haus akan kebenaran Tuhan. Aku memilih untuk tidak mengampuni. Bapak Ibu tadi lihat ada ayat yang murah hati ya. Murah hati itu bukan karena engkau memberikan uang loh. Bukan Bapak Ibu. Saya pelajari 1 bulan ternyata bukan. Ketika engkau nyupir, dipotong sama orang. Kalau engkau murah hati, ya sudah biarin. Mungkin dia lagi kebelet ke toilet. Ya kan? Ya sudah biarin. Gak usah diributin. Murah hati itu adalah memberikan hakmu kepada orang lain. Dan bukan hanya masalah uang. Waktu. Dengan itu engkau tidak akan ngomel. Dan itu saya jalani Bapak Ibu. Selama sebulan ini. Saya berusaha tidak ngomel, tidak jengkel. Murah hati. Walaupun orang di jalan luar biasa, ampun ya. Kadang motor itu motong gitu aja. Ya sudahlah. Enggak, kalau dulu ya, tet gitu kan. Sampai yang sana jadi marah akhirnya ribut. Kan gitu. Tapi saya berusaha mengaplikasikan pengendalian diri saya untuk murah hati, untuk sukacita, untuk damai, untuk sabar, untuk berbuat baik. Coba nanti tanya istri saya ya, kalau saya bohong apa enggak. Selama sebulan dia merasakan perubahan enggak? Saya lebih senyum-senyum, bisa membuat dia ketawa, saya jawil pipinya, ya toh, saya cubit. Saya memilih untuk melihat dia cantik, saya memilih untuk dia memilih apa? Untuk melihat dia baik, kan gitu. I choose, saya memilih untuk sabar. Walaupun pada hari pertama Bapak Ibu saya mau sarankan ya, kalau melakukan ini sudah saya alami itu. Hari pertama cobaannya luar biasa untuk menggagalkan itu semua. Dan jujur
lebih baik bilangi pasanganmu, kalau aku lagi mau mengendalikan diriku. Karena kalau enggak, diserang lewat dia, lewat pasanganmu. Dan hari pertama, dari pagi matahari terbit sampai terbenam, saya lolos. Lolos. Tapi setelah matahari terbenam, aduh jebol juga saya sama istri saya. Nah setelah dia tahu, saya bilang sampai, aku itu ya seharian loh, menjaga diriku benar-benar, hatiku loh. Kok jebol juga lewat kamu. Nah setelah dia tahu, maka dia juga ngerem. Dan sejak itu selama hampir 2 minggu, 3 minggu beres, gak ada masalah. Dan apa yang baik Bapak Ibu, semua kekhawatiran saya selesai sampai hari ini tidak ada masalah. Semua beres. Karena saya memilih untuk melakukan semua buah roh ini. Ya, nah kita mau lihat secara psikologi. Kita kan tahu ya bahwa manusia itu ada 4 karakter, kolerik, melankolis, pragmatis, dan sanguin. Yang belum paham saya jelaskan sedikit ya. Kalau kolerik itu tipe pemimpin, tegas, ya, cepat mengambil keputusan, logika, ya. Nah kelemahannya orang ini gampang stres karena semua dipikiri, sering khawatir, akhirnya sakit mah. Nah ini kolerik. Emosian, nah emosi tinggi itu kolerik. Ya. Lalu yang kedua kebalikannya melankolis. Melankolis ini kebanyakan memang wanita Asia, ya kebanyakan, mayoritas. Dia lebih cenderung tertutup, introvert, diam, tapi dia teliti. Ketika melakukan segala hal dia teliti, detail gitu. Tapi kekurangannya apa? Mudah sedih. Hatinya itu terlalu sensi gitu ya. Jadi gampang tersinggung, gampang nonton Korea gitu nangis-nangis sampai matanya sembab semua gitu. Ada apa ini? Nah, gitu kan. Nah, itu orang melankolis. Jadi terlalu terbawa oleh perasaan, ya. Logikanya kurang. Beda sama kolerik, terlalu kuat di logika, perasaannya yang kurang, empatinya kurang. Ya, jadi lihat pengemis, badan masih sehat, tidak mau kerja, minta-minta. Nah, itu orang kolerik. Tapi kalau melankolis, Pak kasihan Pak, kasih gitu. Ya, jadi orang melankolis seperti itu. Lalu sanguin. Sanguin itu adalah orang yang tidak bisa berhenti untuk berbicara. Dia cenderung kayak apa ya? Superstar. Jadi kalau nggak ada dia sepi. Kalau ada dia rame. Jadi kerjaan yang cocok sama dia itu jadi MC, itu cocok, seneng. Ya tuh ngomong terus bikin orang ketawa itu seneng dia, sanguin. Jadi orang-orang marketing itu harusnya sanguin. Karena suka ketemu orang, malah nggak suka di belakang meja. Lalu orang pragmatis adalah orang yang santai. Santai. Nggak ambisius, santai. Pak, ini anak perlu di les ke apa nih? Ini kok nggak bisa pelajaran ini? Alah, nanti kan bisa sendiri. Jadi dia memang nggak punya ambisi, orang pragmatis. Tapi, ya kan? Tapi terlalu apa? Ya karena tidak ada ambisi ya dia semua nyantai. Makanya orang pragmatis cenderung sehat. Kenapa? Karena nggak stres. Ngerti? Nggak perlu dipikiri. Santai dia. Nah biasanya orang-orang di pragmatis adalah orang-orang seniman. Ya, orang-orang seniman yang desain-desain. Ayo kerja, enggak bisa, tunggu ilham. Belum keluar. Santai. Nah, ketemu orang kolerik, waduh. Koleriknya yang enggak tahan. Nah, kenapa ini perlu dibahas Bapak Ibu? Karena pengendalian diri di dalam orang kolerik adalah penguasaan diri di dalam emosi. Orang kolerik yang sangat dominan koleriknya, emosinya sangat tinggi. Termasuk saya. Kenapa? Orang kolerik itu merencanakan semua. Begitu meleset satu, marah dia. Kenapa ini bisa gagal? Kenapa ini tidak dijalankan? Marah. Kenapa nggak ngikuti SOP? Kan sudah saya bilangin, kok dilanggar? Jadi emosinya tinggi sekali. Apalagi di jalan, nyupir. Nah oleh karena itu saya sarankan untuk orang kolerik,
mengendalikan emosimu dengan baik. Sabar, murah hati, diselip ya wes silahkan. Nggak usah buk klaksoni atau dipepet balik. Dulu saya begitu Bapak Ibu. Dia kiri saya ikut kiri, dia kanan saya ikut kanan. Ben kapokmu we. Gitu. Gitu. Tapi sekarang enggak, ya udah lewat-lewat lah. Mungkin kamu memang lagi kebutuhan, lagi butuh sesuatu. Kita kan nggak tahu. Lalu kalau orang melankolis, pengendalian dirinya di mana? Jangan sering murung, sedih, nelongso gitu. Dan terutama apa? Minder. Kurang percaya diri. Kendalikan dirimu bahwa engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan mengangkat engkau untuk jadi kepala bukan ekor. Maka engkau sebagai orang melankolis harus mampu mengendalikan perasaanmu. Ya, jangan minder. Oh yang lain begini saya enggak bisa. Terus akhirnya apa? Pikirannya negatif. Nah itu juga enggak baik. Lalu kalau orang sanguin itu apa pengendalian dirinya? Mulutnya. Karena mulutnya itu memang luar biasa. Dia menghasilkan uang dari mulut. Jadi memang orang sanguin enggak bisa diam. Nah yang harus dikendalikan adalah mulutnya. Karena kadang orang sanguin kebablasan kalau ngomong. Guyon istilahnya, tapi tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Nah itu. Jadi hati-hati di dalam sanguin. Dan sanguin itu orangnya boros. Lihat duit, nganggur tuh enggak tahan. Spending. Gitu. Jadi siapa yang suka Shopee itu ya. Lihat Shopee, wah langsung. Nah itu kendalikan dirimu di dalam hal itu. Lalu yang plekmatis, kendalikan dirimu dalam hal apa kalau begitu? Karena kamu terlalu santai. Apa-apa enggak dipikirin. Ya berarti kendalikan dirimu dalam hal apa? Punya ambisi, punya rencana, punya tujuan. Jangan terlalu santai, kendalikan dirimu. Gitu loh. Orang plekmatis itu kalau meeting selalu terlambat. Selalu telat. Enggak ada beban rasa bersalah. Gampang, nanti aja. Nah itu udah. Nah ini menimbulkan konflik dengan orang-orang kolerik. Maka kendalikan dirimu kalau memang engkau plekmatis juga. Nah kita belajar secara kedokteran. Saya juga kaget ya Bapak Ibu ya. Bahwa ternyata ada seorang dokter di Inggris bernama Sir. Sir berarti dia sudah dapat gelar dari Ratu Elizabeth. Jadi penelitiannya dia ini termasuk diakui. Dan dia termasuk orang hebat di UK ya. Namanya David R. Hawkins, MD, Medical Doctor, PhD, berarti dia sudah S3. Ya, cuma gelarnya kalah banyak nih sama Buna nih ya. Harusnya sekolah lagi nih David ya. Tapi udah tua nih Davidnya ya kan. Nah dia membuat buku namanya Power versus Force. Sama-sama power itu kekuatan, force juga kekuatan. Tapi ternyata berbeda. Nah dia mengatakan begini, power itu diidentifikasikan dengan energi yang kuat, yang positif. Sedangkan getaran force itu adalah energi lemah atau negatif. Nah kalau diukur pakai pengukur frekuensi dari tubuh manusia ini, ternyata yang getaran power itu keluar 200 sampai 1000 Hz. Sedangkan getaran force atau energi lemah atau negatif di bawah 200 Hz. Ini penelitian beliau. Sehingga kalau tubuhmu itu memancarkan frekuensi 200 sampai 1000 Hz, maka sistem imunmu kuat, tubuhmu sehat. Sedangkan kalau di bawah 200, tubuhmu imunnya lemah, gampang sakit-sakitan. Nah jadi nanti Bapak Ibu, tes, kamu sering sakit enggak? Jangan-jangan frekuensimu di bawah 200. Nah sekarang yang hebat, dari penelitian beliau adalah ini Bapak Ibu. Ya, mungkin terlalu kecil nanti saya bukakan. Jadi dia membuat semua emosi atau tindakan manusia
yang berpengaruh pada frekuensi manusia. Nah, dia membagi yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, kita berdasarkan kesehatan, kita ngejar yang positif. Karena sistem imun kita ternyata naik. Nah, ternyata apa? Ini penjabarannya. Jadi dikatakan, kalau seseorang itu malu atau kurang percaya diri, maka dia mengeluarkan frekuensi 20 Hz. Kalau orang merasa bersalah terus gitu ya, enggak bisa mengampuni dirinya sendiri, enggak bisa, ya kan, wah jangan-jangan dia itu jatuh karena saya dan segala macam, maka dia mengeluarkan frekuensi 30 Hz. Lalu kalau apatis, putus asa, ya, keluargaku kayak gini, orang tuaku kayak gini, aku dilahirkan dalam keadaan terbatas, aku enggak punya apa-apa, aku bodoh, aku miskin dan segala macamnya, mengeluarkan 50 Hz. Lalu kesedihan, penyesalan, sedih, menyesal, terus gara-gara aku itu mengeluarkan 75 Hz. Lalu khawatir, takut atau khawatir mengeluarkan 100 Hz. Keinginan atau hawa nafsu secara daging itu mengeluarkan 125 Hz. Jadi Bapak Ibu ya, terutama bapak-bapak cowok yang suka pikirannya kotor ataupun suka mengakses hal-hal yang kurang baik, yang menimbulkan hawa nafsu, maka sesungguhnya itu menciptakan energi frekuensi 125 Hz dari tubuhmu. Lalu ketika engkau marah atau benci seseorang, maka itu mengeluarkan 150 Hz. Dan yang terakhir ini saya kaget juga, ternyata orang yang sombong, merendahkan orang lain, itu 175 Hz. Jadi efeknya ke tubuhmu justru enggak bagus. Ketika kamu sombong. Beda loh antara sombong dengan membanggakan diri ya. Dimana ketika sombong kau merendahkan orang. Alah. Nah, tubuhmu mengeluarkan 175 Hz. Di bawah 200. Nah sekarang kita lihat apa yang positif. Berani, semangat. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Ya kan? 200 Hz. Lalu netral, terhormat, dia merasa apa ya? Aku nih orang baik. Ya, lalu dia benar orang yang benar dan dia orang yang mampu. Aku bisa. Ya. Percaya diri. Itu 250 Hz. Jadi semangat Bapak Ibu ya, percaya diri ya. Lalu kemauan, optimis. Jadi dia punya ambisi, dia punya apa ya? Optimis, ambisi ya. Percaya bahwa dia mampu, itu 310 Hz. Lalu bersyukur, bisa menerima keadaan, memaafkan, ikhlas 350 Hz. Makanya ketika saya tahu pengetahuan ini, saya memilih untuk memaafkan, saya memilih untuk ikhlas, saya memilih untuk bersyukur. Aku dipotong ya enggak apa-apa. Aku memilih untuk bahagia, aku memilih untuk sabar, aku memilih untuk happy. Cinta, ini yang jatuh cinta nih, ya kan? Empati, hormat, belas kasihan, 500. Makanya ketika orang lihat TikTok gitu ya, suatu video pendek yang menunjukkan kebaikan, berbagi kebaikan, kita bisa nangis, netes, terharu itu menciptakan 500 Hz loh. Itu baru nonton loh. Apalagi kamu melakukan gitu ya, kamu bisa nangis, wah terima kasih Tuhan, hidupku jauh lebih baik dari orang itu. Kan lebih baik memberi dibanding menerima kan? Iya kan? Itu 500 Hz loh. Lalu sukacita, perasaanmu tenang. Enggak khawatir, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Itu 540 Hz. Makanya saya lihat Pak Joni itu ya, happy, enggak ada beban. Itu nular gitu. Ya, saya mau ngikuti itu ya, damai, perasaannya tenang gitu. Saya juga, John, kowe ndek duit piro sih John? Gitu. Jangan-jangan miliaran gitu kan, main kripto gitu kan. Ya kok isu perasaannya sukacita terus gitu kan. Nah, lalu damai, kebahagiaan yang luar biasa. Itu 600 Hz. Lalu di dalam 700 sampai 1000 Hz.
Itu adalah suatu pencerahan yang tidak bisa digambarkan. Tapi orang itu tuh ngalami, wah akhirnya aku tahu. Nah, akhirnya aku ngerti. Pencerahan, peng gitu. Selama ini diomongi susahnya minta ampun. Tapi ketika satu titik dia berpikir dan dia berdoa dan dia mengalami pencerahan, peng gitu ya. 700 sampai 1000 Hz. Jadi Bapak Ibu, mau pilih mana? Mau pilih mana? Ada di tangan Bapak Ibu. Karena ayat tuh firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan supaya tetap on the track. Tetap apa? Tetap berpikir semua yang tetap buah roh. Lalu kendalikan dengan cara kendalikan dirimu, hatimu, dan hasilkan buah roh dengan memberikan seluruh isi hatimu, pikiranmu, kasih ke Tuhan semua. Seperti yang saya alami akhir-akhir ini sebelum Lebaran. Akhirnya wis terserah Tuhan, aku menyerah. Aku berserah kepadamu, aku tidak bisa mengatasi dengan kekuatanku, silahkan Tuhan bekerja. Boom, selesai semua. Daripada tak pikiri terus. Dan yang ketiga ternyata dampaknya adalah kepada tubuh kita sendiri Bapak Ibu. Tubuh kita imunnya naik, jadi lebih sehat. Makanya sekarang saya memilih untuk melakukan semua buah roh. Sabar, murah hati, lemah lembut. Saya berusaha. Saya enggak bilang saya sempurna bisa melakukan, enggak. Saya masih mungkin ada bolong yang kurang. Tapi saya mau memilih untuk sabar. Saya mau memilih untuk murah hati. Saya mau memilih untuk lemah lembut. Saya mau memilih semua yang baik dan sedap didengar. Saya memilih untuk itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu sendiri? Jika hidupmu serasa begitu banyak kekacauan, masalah, mungkin permasalahannya dimulai dari diri kita sendiri, hati kita sendiri. Ketika kita memperbaiki hati kita sendiri, semuanya selesai semua, beres semua. Baik-baik semua. Yang ngampuni. Nah, Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kesaksian. Silakan WL. Jadi saya bersyukur sekali kemarin saya diberikan kesempatan kepada dari Abuna untuk menemani Bapak Pendeta Adi Sutanto, Ketua Sinode JKI ketika datang ke Semarang ke gereja kita, ya. Nah, saya diberikan kesempatan untuk duduk di ruangan Abuna dan sharing mendengarkan dari Pak Adi. Dan jujur Pak Adi mengatakan dua hal yang membuat saya berubah. Dan dua hal itu ada di khotbah hari ini dan dua hal ini merubah hidup saya benar-benar. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Pak Adi tahu kerinduan Abuna untuk memiliki tanah sebelah, ya. Tapi harganya mahal, 2M ya kalau tidak salah ya Abuna ya. 3 sekarang, tambah lama tambah naik. Tapi ketika Abuna menyampaikan menjawab pertanyaan Pak Adi, berapa tanah di sebelah sekarang Abuna yang ditawarkan? Abuna menjawab dengan, aduh, waktu itu masih 2M ya bilangnya ya. Aduh 2M Pak Pendeta Adi. Pak Adi. Nah lalu Pak Adi itu mengkoreksi. Wah jangan begitu Abuna menyampaikannya. Tapi katakanlah begini. Hanya 2M. Jangan ditambahi kata aduh. Ngerti Bapak Ibu? Ketika engkau berkata aduh. Itu tuh kayak beban berapa kilo tuh langsung ditumpangkan ke badan, pikiran. Tapi kalau engkau memilih untuk mengatakan hanya 2M, maka itu ringan. Dan lagi, kan yang nyari uangnya kan bukan Bapak Ibu, kan dari Tuhan. Kenapa kita beradu-adu?
Kalau bagi Tuhan 2M itu enteng sekali. Karena Pak Adi sudah dapat lebih jauh dari itu. Makanya dia bisa bersaksi hanya 2M. Kadang kita itu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan terlalu berat. Dipikirkan boleh Bapak Ibu, tapi jangan terlalu berat. Di luar kemampuanmu. Tuhan Yesus juga sudah bilang, pencobaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Lah jangan engkau yang membuat dirimu sendiri tidak mampu. Melebihi yaitu kekuatanmu sendiri. Wong Tuhan aja enggak kok. Kok engkau sendiri yang membebani hidupmu? Maka di situ ketika saya merenungkan, oh ya Tuhan, saya salah ya. Maka saya merubah semua masalah saya itu. Alah hanya gini, hanya begini, hanya begini, hanya begini. Ini enteng semua, bisa diatasi. Dan saya mulai bisa memilah, ini beresin dulu, ini beresin dulu, ini beresin dulu. Ini beresin dulu, itu tinggal dulu. Malah otak jadi celing. Ngerti beresin. Kenapa? Karena bisa semua. Hanya. Tapi kalau engkau mengatakan, aduh, ruwet. Ya sudah. Gak ketemu, gak bisa nyelesain. Hanya cuma perspektif aja antara aduh dan hanya loh. Dari situ saya belajar luar biasa. Wah ini luar biasa. Lalu yang kedua, ya yang terakhir. Pak Adi mengatakan begini, dia berkatakan, saya itu punya pegangan firman dalam hidupnya. Dia bilang, satu ini benar-benar tak hidupi, benar-benar dihidupi. Yaitu di Matius 5 ayat 7 yang mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini yang Pak Adi bilang. Kenapa hidupnya kalau Pak Adi dilihat itu kok bejomen gitu. Ya, banyak kemurahan ada di dalam hidupnya. Karena dia mengatakan, karena aku berpegang pada ayat ini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi dia memilih untuk murah hati. Dan itu bukan masalah uang, tapi segala hal. Dan itu saya terapkan Bapak Ibu. Diselip silahkan, dipotong silahkan. Apapun pokoknya saya memilih untuk bermurah hati. Dengan memberikan hak kepada orang lain, hak saya. Udah. Dari dua itu Bapak Ibu, saya mau bersaksi di atas mimbar ini. Hidup saya berubah. Sampai detik ini, saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk melihat istri saya cantik. Saya memilih untuk melihat istri saya adalah orang yang baik, penolong, setia. Saya memilih melihat anak saya, anak-anak yang baik, bukan anak nakal, anak malang. Enggak, saya memilih semua hal yang baik adalah masuk ke mata dan pikiran saya. Dan saya memilih untuk percaya sama Yesus. Saya memilih untuk menyerahkan seluruh hati dan pikiran saya, terserah Engkau Tuhan. Media apakan terserah, aku percaya. Engkau tidak mungkin gagal. Udah. Dan semua tiba-tiba berubah, beres semua. Dan berkat datang juga tidak terpikirkan, datang, menyelesaikan semuanya. Sampai saya bilang, ngapain ya aku repot-repot mikirin kayak gini. Kemarin-kemarin sampai emosi. Ketika dilihat semua beres. Hanya memilih untuk di atas 200 Hz. Mari kita nyanyikan lagu ini, Revo. Jadi semua khotbah pada hari ini Bapak Ibu. Engkau punya pilihan. Engkau punya pilihan. Firman sudah dibagikan, kebenaran sudah dibagikan. Tapi sekarang yang menentukan hatimu, pikiranmu adalah engkau. Terserah. Apa engkau akan memilih mengatakan aduh, atau engkau memilih untuk mengatakan hanya. Apakah engkau memilih untuk khawatir, atau engkau memilih untuk murah hati? Apakah engkau memilih untuk emosi, ataukah engkau memilih untuk sabar?
Apakah engkau memilih untuk kasar ataukah engkau memilih untuk lemah lembut? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Roh Kudus tinggal diberikan hak semuanya. Silahkan kerja Tuhan. I trust you. Mari kita nyanyikan lagu ini. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Jimmy untuk pelayanan pagi ini. Tuhan memberkati di dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Info gereja sepekan. Ada ibadah nanti sore pukul 5 bersama Abuna Soni Saluku di G2CC di tempat ini. Dan info pada hari Rabu ada firman online tanggal 17 April diliburkan Bapak Ibu. Dan pada hari Jumat tanggal 19 April ada breakthrough prayer di gereja pada pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu tanggal 21 April pukul 7 di halaman gereja G2CC. Minggu tanggal 21 April ada ibadah pagi pukul 7 pagi dan ibadah sore pukul 5 sore. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo anak-anak, kita doa untuk guru, anak-anak sekolah minggu dulu ya. Ayo mundur. Nanti nggak bisa mau doain. Hari ini ngapain di sekolah minggu? Gambar toh? Ya? Iya, mana gambarnya? Coba Bunda lihat. Ini. Waduh, keren ini. Ini Bapak Ibu karya anak-anak kita. Ya, coba lihat. Kita beri tepuk tangan untuk guru-guru sekolah minggu dulu ya. Biasa. Yang lain mana? Kok baru satu yang lapor? Ditinggal di bawah ya? Ya. Nanti gambar yang lebih keren lagi ya. Ini sudah keren. Masak, sisir rambut, cuci baju. Oh, ini tugas mama ya? Tugas mama ya? Suruh tugas mama ya, cuci baju, jaga adik, buat susu. Wah, sisir rambut mam. Oh, ini tugas siapa sih? Tugas anak. Oh, tugas anak luar biasa ya, tugas anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Ya, cuci baju. Wah, luar biasa nanya Venti ini. Jaga adik, wah keren ya. Buat susu, wah bagus. Sisir rambut mama, wah yo. Udah sisir rambut mamanya belum? Hah? Ayo, masak. Wih, luar biasa Bule ya. Apa ini? Cuci piring, buang popok. Wah, popok siapa? Oh, Ade. Ya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat anak-anak kita ya Bapak Ibu. Kelas sekolah minggu kita diajar kreatif, karena diajar pujian penyembahan. Karena mereka masih kecil, jadi tahun ini gereja kita tidak ada Summer Bible Camp. Biasanya Summer Bible Camp itu anak-anak nginap di gereja. Camp. Jadi kita orang tua meninggalkan anaknya, guru-guru sekolah minggu dan mentor nanti ada. Tapi tahun ini lihat wajah-wajah mereka ini kan kecil-kecil yang gak bisa ditinggal ya. Jadi tahun depan semoga mereka sudah lebih dewasa. Tapi tahun ini anak-anak sekolah minggu akan ada kegiatan ibadah padang ya. Nanti
gereja akan mengumumkan kepada Bapak Ibu, jemaat datang juga boleh ya, tapi bawa makanan sendiri. Untuk rame-rame mereka, kita ada ibadah padang nanti di satu lokasi. Jadi mari kita dukung dalam doa kegiatan mereka. Ini masih sedikit, hari ini banyak orang tua yang izin. Coba lihat masih ada kursi-kursi kosong tuh, banyak tuh. Belum pulang dari berlibur, ada yang capek. Ayo kita angkat tangan, kita berdoa untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur anak-anak kami ini adalah anak-anak yang setia. Berkati mereka, berkati hidup mereka, berkati studi mereka, kesehatan mereka. Buat mereka memiliki karakter yang baik dan roh yang takut akan Tuhan. Pakai hidup mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Dan persiapkan mereka untuk masa depan yang baik. Kami percaya anak-anak kami ini dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi penerus yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus berkati juga guru-guru sekolah minggu dan rencana untuk ibadah padang. Tuhan persiapkan semuanya dengan baik. Tuhan biar semua persiapan-persiapan panitia bisa dipersiapkan dengan baik dan semua kebutuhan bisa terpenuhi. Terpuji nama-Mu di sorga ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Ya. Yang ulang tahun, siapa yang belum mau doakan ulang tahun? Bu Lili Daniel belum pulang. Ciklan sudah pengumuman dari minggu lalu. Ojo lali ya Bunda, aku didoake. Wah itu kalau. Mana Ciklan? Maklan mana Maklan? Niko ulang tahun. Niko nggak ada. Maklan bisa naik nggak? Ada? Hah? Gak ada? Malan ada? Oma Himawan juga di bawah ya, ulang tahun. Tante Christine, iya. Kenapa gak maju dari tadi? Oma di bawah ya, ayo kita naik ya. Sip. Oma Yohan gak bisa naik ya? Bisa? Ya. Doain ya oma-oma supaya kita bisa segera pasang lift di sudut itu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Sekali katakan, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Hore. Ini saya lihat, coba hadap jemaat dulu, khusus Maklin, Maklan, coba hadap jemaat dulu, coba hadap jemaat dulu sebentar. Manis toh, Maklan toh. Udah pakai lipstick toh? Nah. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat Maklan. Maklan ini setia sekali Bapak Ibu ya. Bapak Surgawi, kami berdoa buat Maklan yang boleh berulang tahun. Minggu ini tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalanya. Berikan tubuh yang sehat, otot-otot yang kuat, tulang-tulang yang kuat. Dan berikan kepadanya hati yang semakin mengasihi Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan. Umur panjang dan tetap sehat adalah bagiannya di dalam Tuhan. Juga kami berdoa dan mengucap syukur atas pertambahan usia yang Engkau berikan minggu ini bagi Oma Himawan. Sukacita surgawi turun dalam kehidupannya Tuhan. Ya, dia menjadi teladan iman bagi kami semua. Dan melalui kesaksian hidupnya, berkati dia Tuhan.
anak menantu cucu. Berkati seluruh impian-impiannya yang masih belum terwujud. Dan kami berdoa untuk kesehatan yang baik. Kau berkati tulang-tulangnya, kakinya, semua organ dalam tubuhnya. Kami mengucap syukur bahwa dia masih tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Juga kami mengucap syukur Tuhan atas pertambahan usia yang kau berikan kepada Ibu Christine. Berikan kepadanya hati yang tetap mengasihi Tuhan, yang jadikan dia sebagai tonggak iman di dalam keluarga. Kau memberkati anak-anaknya, suaminya, dan seluruh doa-doanya Tuhan mengenai masa depan keluarga, anak-anak. Kami bawa di dalam tangan Tuhan biar selaras dengan kehendak-Mu. Berkati juga usahanya, pekerjaannya Tuhan. Tahun ini dia akan melihat berkat tangan kanan Tuhan atas hidupnya. Kesehatan yang baik Engkau berikan kepadanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua hal yang baik yang Engkau berikan kepadanya. Berkati kehidupan kami juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah hari ini. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang selaras dengan Tuhan. Dan terlebih firman-Mu mengajarkan kami satu kebenaran yang sangat penting hari ini, bahwa kami harus mengendalikan diri. Kunci dari semua berkat yang akan kami terima ternyata ada di dalam diri kami, dan itu adalah pengendalian diri. Kami tahu kami tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, tapi bersama Tuhan kami akan mampu karena Engkau memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, terlebih setelah Lebaran selesai, aktivitas pekerjaan, studi akan berjalan kembali secara normal. Pulihkan semua menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam perjalanan dari liburan mereka, antar dengan selamat sampai di kota Semarang. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari gangguan selama perjalanan. Dan terlebih kami meminta kesehatan yang baik Engkau berikan kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk situasi di Timur Tengah, khususnya buat di tanah perjanjian. Shalom, shalom Yerusalem ya Tuhan. Hentikan ketegangan, ada perdamaian Tuhan. Tidak ada lagi peperangan yang memakan korban jiwa orang-orang yang tidak berdosa dari perang ini. Hentikan Tuhan dan campur tangan untuk melindungi kota suci-Mu. Oh Tuhan, terima kasih buat roti yang selalu Engkau berikan kepada kami untuk kami makan. Selalu Engkau memberikan kepada kami anak-anak-Mu roti yang terbaik. Bukan remah-remah, tetapi yang tersedia di atas meja. Tuhan, kami percaya melalui pekerjaan kami diberkati. Melalui usaha kami diberkati. Dan kalau hari ini kami boleh membawa sebagian dari apa yang kami terima dari Tuhan itu melalui persembahan kami, berkati persembahan itu sebagai rasa syukur kami bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami bahkan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Berkati ibadah nanti sore. Dan biarlah kami akan berjumpa kembali minggu depan. Kami percaya semua kegiatan-kegiatan gereja yang berlangsung selama 1 minggu ini akan Engkau berkati dan Engkau sertai dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga kami semua semakin beriman, semakin tertanam, dan semakin memiliki hati yang cinta Tuhan. Kerinduan kami untuk live, kami berdoa dan serahkan di dalam tangan Tuhan. Hari ini kami belajar mengerti bahwa harga cuma angka di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kalau itu menjadi kehendak Tuhan, maka bahkan ketika kami diam, Engkau bergerak dan melakukan sesuatu. Karena kami memiliki Allah yang membawa keajaiban. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Dan sekarang kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tangan-Mu. Ye fareha Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafelecha fehunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafelecha feyashim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Yang teduhkan badan
mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, sejati. Amin. Silahkan duduk, silahkan ambil saat teduh.